Perkenalkan, nama saya Tobi, kelas 4 PPE. Di sini saya akan menjelaskan materi optimasi proses deep drawing untuk meningkatkan kualitas produk komponen otomotif dari mata kuliah teknologi dan proses manufaktur. Oke. Mas. Oh ya. Di sini nama saya Muhammad Rizky Anugrah dari kelas 4 PPE. Saya ingin menjelaskan tentang optimasi proses deep drawing untuk meningkatkan kualitas produk komponen otomotif pada MK Teknologi dan Proses Manufaktur. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rohan Ahmadi dari kelas 4 PPE. Ingin menjelaskan materi tentang optimasi proses deep drawing untuk meningkatkan kecepatan komponen otomotif pada mata kuliah teknologi dan proses manufaktur. Mas, boleh kenalan, Mas? Oh ya, boleh. Perkenalkan, nama saya Jilsya Al-Ghifari. Di sini saya akan menjelaskan dari mata kuliah teknologi dan proses manufaktur tentang optimasi proses deep drawing untuk meningkatkan kualitas produk komponen otomotif. Oke, perkenalkan, nama saya Fikri Abbas dari kelas 4 PPE. Saya ingin menjelaskan optimasi proses deep drawing untuk meningkatkan kualitas produk komponen otomotif pada mata kuliah teknologi dan proses manufaktur. Oke. Bang. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Azra Mesa Putra dari kelas 4 PPE. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang optimasi proses deep drawing untuk meningkatkan kualitas produk komponen otomotif dari mata kuliah teknologi dan proses manufaktur. Nah, kita akan memulai pertama-tama di agenda. Kami akan membahas pertama latar belakang, kedua identifikasi masalah, dan ketiga penyebab permasalahannya, faktor yang mempengaruhi dan solusi, lalu kesimpulan. Lanjut, latar belakang. Salah satu proses penting dalam industri manufaktur otomotif adalah deep drawing, yaitu proses pembentukan logam lembaran menjadi bentuk 3 dimensi menggunakan cetakan, dies, dan tekanan dari punch. Namun, dalam produksi massal sering terjadi permasalahan seperti kerutan, sobekan, dan kembalinya material setelah proses. Sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi komponen bodi kendaraan mengalami masalah pada proses deep drawing. Banyak produk yang mengalami cacat, kerutan, dan sobekan, sehingga tingkat reject meningkat sehingga 15%, menyebabkan kerugian biaya produksi. Lanjut, identifikasi permasalahan. Berikut permasalahan yang terdapat pada proses deep drawing pada pabrikan otomotif, yaitu kerutan, pelipatan material yang terjadi pada dinding atau flek pada produksi manufaktur yang disebabkan oleh aliran dari material yang tidak dipegang atau dikendalikan oleh pegangan material, dan sobekan dan kembalinya material setelah proses. Permasalahan dalam proses deep drawing ada tiga masalah, yaitu yang pertama wrinkling, kerutan pada produk akhir. Yang kedua tearing atau sobekan pada produk akhir. Yang ketiga springback, kembalinya material setelah diproses. Permasalahan tersebut di dalam proses deep drawing, pelumas adalah elemen yang tidak kalah penting adanya pelumas untuk meminimalisir adanya kerutan dan sobekan. Di produk tersebut, pelumas yang tidak sesuai dapat menyebabkan kegagalan produksi yang sudah dijelaskan di atas. Desain cetakan pada deep drawing mempengaruhi bentuk awal dari produk yang akan dicetak. Ketika desain cetakan tidak optimal, maka menimbulkan kegagalan berupa ketidaksesuaian bentuk yang ingin dicapai. Faktor yang mempengaruhi. Berdasarkan analisis, faktor-faktor yang mempengaruhi proses deep drawing adalah material yang digunakan, ketebalan, jenis logam, selanjutnya parameter proses, gaya blank holder, kecepatan punch, pelumasan, dan terakhir desain cetakan dan radius die. Solusi yang diusulkan berdasarkan analisis. Solusi yang diusulkan untuk mengoptimalkan proses deep drawing adalah: 1. Cara mengoptimalkan parameter proses agar cacat dapat diminimalkan dengan
Pertama, mengatur gaya blank holder yang optimal untuk mencegah kerutan tanpa menyebabkan sobekan. Kedua, menyesuaikan kecepatan punch agar material dapat mengalir dengan baik selama pembentukan. Yang terakhir, menggunakan pelumas yang sesuai untuk mengurangi gesekan dan mencegah retak pada produk akhir. Di samping itu juga haruslah memperhatikan parameter. Parameter tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu dimensi produk, jenis material yang direkomendasikan bermaterial baja dan aluminium. Material ini sangat unggul di bidang otomotif, selain fungsi bagi kendaraan itu sendiri. Material ini juga sangat cocok pada proses deep drawing dikarenakan sifatnya mudah dibentuk dan tebal material. Untuk ketebalan material plat logam direkomendasikan 0,6 sampai 0,9 mm. Yang diusulkan selanjutnya yaitu banyak perangkat lunak CAD sekarang merilis paket yang mencakup pemodelan dan menyertakan kemampuan VAI. Bahkan ada yang merilis dengan kemampuan untuk mensimulasikan aliran fluida yang dikenal dengan Computational Fluid Dynamics atau CFD. Oleh karena itu, dengan beberapa model yang dibuat pada proses desain sebelumnya dapat digunakan untuk disimulasikan dan mendapatkan solusi yang mungkin menjadi produk terbaik. Jika diperlukan mendesain ulang, maka hanya perlu mendesain bagian yang menurut data analisis perlu diperbaiki. Hasil simulasi dengan menggunakan VAI mampu mendekati hasil yang sebenarnya, sehingga sebuah perusahaan manufaktur tidak perlu mengeluarkan investasi yang cukup besar untuk memproduksi satu jenis prototype. Cara implementasi teknologi simulasi numerik atau IVA, Finite Element Analysis, ada penambahan yang membuat pembeda dalam proses desain saat ini. Salah satunya adalah melakukan pengujian atau melihat apakah produk desain tersebut memenuhi persyaratan dan bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tuntunan pasar tersebut dapat diperoleh dengan melakukan riset pasar untuk mengidentifikasi dan menentukan persyaratan. Kemudian dilakukan brainstorming dan evakuasi adakah kemungkinan produk dilakukan modifikasi. Semua ini dilakukan dengan memodelkan bagian-bagian untuk melalui perangkat lunak CAD atau memvisualisasi dengan baik. Banyak perangkat lunak CAD sekarang merilis paket yang mencakup pemodelan dan menyertakan kemampuan FEA. Bahkan ada yang merilis dengan kemampuan untuk mensimulasikan aliran fluida yang dikenal dengan Computational Fluid Dynamics atau CFD. Oleh karena itu, dengan FEA, beberapa model yang dibuat pada proses desain sebelumnya dapat digunakan untuk disimulasikan dan mendapatkan solusi yang mungkin menjadi produk terbaik. Jika diperlukan mendesain ulang, maka hanya perlu mendesain bagian yang menurut data analisis perlu diperbaiki. Hasil simulasi dengan menggunakan FEA mampu mendekati hasil yang sebenarnya, sehingga sebuah perusahaan manufaktur tidak perlu mengeluarkan investasi yang cukup besar untuk memproduksi satu jenis prototipe. Dengan mengoptimalkan proses deep drawing, menggunakan solusi yang diusulkan dapat mengurangi kerutan dan sobekan pada produk akhir, serta meningkatkan kualitas produk. Selain itu, menggunakan perangkat lunak simulasi FEA dapat memprediksi dan menganalisis kemungkinan cacat sebelum produksi dilakukan. Mungkin ini saja yang dapat kami paparkan. Kami dari kelas 4 PPE mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu guru dosen.